detak jantung dari pasien. Sehingga detak jantung berkurang, kebutuhan oksigen akan berkurang, supply berkurang, demand-nya yang kita turunkan dengan beta blocker. Nitrat, nitroglycerin, fungsinya adalah vasodilatasi, dia melebarkan pembuluh yang blockage. Sehingga supply yang ada kita coba lebarkan dengan penggunaan nitroglycerin. Ada juga CCB, calcium channel blocker. Kenapa CCB punya efek anti-iskemik? Ternyata CCB juga memiliki efek vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, sehingga iskemia yang terjadi bisa kita coba kurangi dengan melebarkan atau melakukan vasodilatasi dari koroner. Satu hal yang perlu kita pahami bersama tentang statin. Kenapa statin diberikan pada pasien dengan sindroma koroner akut? Ternyata statin ini memiliki efek anti-inflamasi dan stabilisasi plak. Jadi ini adalah efek yang beyond lipid traveling effect, atau target kita bukan hanya untuk menurunkan kolesterol, tetapi justru efek pleiotrofik yang kita inginkan, yaitu antiinflamasinya dan stabilisasi plak. Ini secara ESC guideline maupun dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia memiliki klasifikasi 1A. Bahkan ESC guideline tentang dislipidemia tahun 2019 menyatakan bahwa target LDL kita adalah penurunannya lebih dari 50% dengan target LDL bahkan kurang dari 55. Seagresif itu bila kita melakukan tata laksana statin pada sindroma koroner akut. Dan kita sampai pada antikoagulan. Ini adalah suatu bagan yang harus kita lihat bersama, kita cermati bahwa kita bisa lihat ada antiplatelet di sebelah kanan atas, ada antikoagulan. Ini adalah kita mencoba memotong kaskade koagulasi dari beberapa aspek. Antiplatelet seperti clopidogrel, prasugrel, ticagrelor itu bekerja pada ADP inhibitor. Sedangkan pada GP2B3A yang inhibitor yang tidak kita sebut ini akan bekerja lebih pada ujung. Aspilat atau asetilsalisilat akan bekerja pada antitromboksan 2. Bagaimana antikoagulan? Nah, tadi Pak Fran sudah menyampaikan, beliau menyebutkan tentang unfractionated heparin, ada tentang low molecular weight heparin, dan ada tentang fondaparinux. Jadi ini bekerja pada beberapa aspek yang berbeda. Bila heparin maupun low molecular heparin bekerja langsung pada thrombin inhibitor, indirect thrombin inhibitor, namun apabila fondaparinux bekerja lebih ke indirect faktor 10A. Fondaparinux bekerja melalui komponen faktor 10A, namun dia memerlukan antitrombin untuk bekerja. Beberapa obat antikoagulan yang tadi saya sebutkan di bagian, ada fondaparinux, ada enoxaparin, contoh salah satu dari low molecular weight heparin, ataupun yang paling bawah heparin atau unfractionated weight heparin, memiliki dosis dan cara pemberian yang berbeda-beda, seperti yang saya tulis di slide. Fondaparinux hanya diberikan 1 kali 2, mg subkutan. Sedangkan low molecular weight heparin, contohnya enoxaparin, diberikan dengan 1 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari. Sedangkan unfractionated weight heparin harus diberikan dengan 2 cara. Pertama dilakukan bolus, kemudian dilanjutkan dengan IV drip. Bolus yaitu 60 unit per kilogram berat badan, kemudian dilanjutkan dengan drip 12 unit per kilogram berat badan dengan target adalah APTT 1,5 sampai 2 kali kontrol. Ini adalah bagaimana cara kerja fondaparinux. Fondaparinux akan bekerja melalui antitrombin. Setelah fondaparinux berikatan dengan antitrombin, dia akan mengikat atau berikatan dengan 10A. Sehingga 10A tidak bisa bekerja untuk merubah protrombin menjadi trombin. Bila trombin tidak terbentuk, karena tidak adanya agen atau faktor 10A, sehingga fibrin clot tidak terbentuk. Dan bagusnya atau uniknya adalah fondaparinux yang sudah berikatan dengan antitrombin tadi, setelah dia terikat dengan 10A, faktor 10A,
fondaparinux tersebut dapat direutilisasi kembali, berikatan dengan antitrombin. Sehingga sequence tadi terulang kembali. Saya ulangi, fondaparinux yang berikatan dengan antitrombin akan mampu menarik faktor 10A berikatan dengan antitrombin dan fondaparinux. Kita ketahui anti 10A akan merubah protrombin menjadi trombin. Trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin clot. Sehingga apabila 10A tadi sudah terikat, trombin tidak terbentuk dan fibrin clot akan tidak terbentuk. Kita bicara sindroma koroner akut. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kita akan menggunakan antiplatelet, kita akan menggunakan antikoagulan. Tujuannya apa? Kita mencegah trombosis lebih lanjut terjadi. Kita berharap prognosis akan bagus. Namun, berbicara dengan terapi antiplatelet dan antikoagulan, kita berpikir tentang bagaimana resiko perdarahan yang mungkin timbul. Kita tahu bahwa resiko perdarahan bukan suatu hal yang baik, karena kalau perdarahan timbul, prognosis buruk. Inilah peran dari sejawat apoteker bahwa mampu mengenali sinergisitas dari antiplatelet dengan antikoagulan. Di sinilah yang harus nanti disampaikan kepada pasien yang mendapat terapi antiplatelet maupun antikoagulan bahwa kemungkinan terjadi perdarahan akan ada. Namun bagaimana kita menimbang antara benefit dan risk atau resiko dan manfaat ini yang cukup penting. Hubungan perdarahan dengan angka kematian kita sudah cukup tahu bahwa bila terjadi major bleeding akan terjadi hipotensi. Hipotensi sendiri akan menyebabkan iskemia yang semakin timbul sehingga akan berujung pada mortalitas. Hipotensi mengakibatkan slow flow. Aliran pompa jantungnya akan berkurang sehingga apabila dilakukan tindakan stenting akan menyebabkan stent trombosis. Apabila pasien sedang mengalami major bleeding pada sindroma koroner akut, tentu saja kita tidak mungkin meneruskan obat antiplatelet. Dan apabila kita tidak meneruskan antiplatelet, ujung-ujungnya akan pada mortalitas. Terutama pada pasien yang melakukan PCI. Pasien tanpa antiplatelet, dia akan jatuh kepada stent trombosis dan mortalitas. Major bleeding kita memberikan transfusi. Transfusi yang liberal dikatakan bahwa lebih dari 10 dikatakan bahwa itu akan memicu inflamasi. Inflamasi juga terkait dengan mortalitas. Sehingga major bleeding dengan angka kematian kita tidak terlalu suka. Pada jurnal yang diterbitkan pada NEJM tentang fondaparinux dan acute coronary syndrome, ini studi besar yang cukup penting untuk kita ketahui, melibatkan lebih dari 20.000 pasien. Dilihat di sini bahwa pasien yang mendapatkan fondaparinux memiliki mortalitas yang lebih rendah dibandingkan pasien yang diberikan enoxaparin. Meskipun untuk all-cause mortality tidak berbeda bermakna, namun fondaparinux memiliki hazard ratio 0,83, memiliki efek protektif. Namun, bila dilakukan dengan composite death, termasuk dengan stroke, di sini kita lihat berbeda bermakna antara fondaparinux dengan enoxaparin. Dengan P sama dengan 0,007 dengan hazard ratio 0,89. Artinya apa? Untuk kematian dan stroke selama 6 bulan, fondaparinux lebih baik dibandingkan enoxaparin atau low molecular weight heparin. Bagaimana dengan safety-nya? Tadi kita bicara tentang bleeding, inilah safety dari major bleeding. Sampai bahwa pemisahan garisnya cukup bermakna antara fondaparinux dengan enoxaparin dengan P kurang dari 0,01. Pasien yang diberikan fondaparinux memiliki angka kejadian major bleeding yang jauh lebih rendah dibandingkan pasien yang diberikan enoxaparin. Sebagai kesimpulan, kita ketahui bersama bahwa sindroma koroner akut masih menjadi penyebab utama kematian mendadak di dunia ini. Tata laksana SKA mencakup terapi farmakoinvasif, salah satunya yaitu terapi antikoagulan, serta terapi revaskularisasi yaitu percutaneous coronary intervention atau stenting. Perdarahan merupakan resiko yang mungkin terjadi selama terapi sindroma koroner akut dan ini harus dikenali oleh para sejawat semua. Dan fondaparinux memiliki profil keamanan yang berbanding resiko yang paling baik pada kelasnya. Mungkin ini suatu slide terakhir saya sebagai take home message. 1, kita semua diharapkan mampu untuk mengenali
dan memodifikasi faktor resiko sindrom Antonatur semaksimal